Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap ya? Sudah ganteng, sudah cantik. Iya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru tugaskan pada Rizky, silahkan mimpin doanya ya. Rizky silahkan. Kawan-kawan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Udah sih. Selesai. Iya, terima kasih Rizky. Oke, kali ini sebelum kita memulai kepelahan sebagai kita warga negara Indonesia, kita wajib mencintai dan bangga kepada bangsa kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bisa kita ikuti lagu Indonesia Rayanya yang Bu Guru tampilkan. Kelihatan ya? Ya, kita nyanyi bersama-sama, tolong jangan sambil bercanda ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat ya. Jangan sambil ngobrol ya. Kita ikuti bersama. Yuk, kita mulai. Dibuka mikrofonnya. Indonesia tanah airku pada sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, semuanya bangunlah jiwanya untuk Indonesia merdeka negeri yang Raya Indonesia merdeka negeriku yang putih Indonesia Raya merdeka hidup Indonesia Raya. Ya, selesai. Terima kasih. Nah, sekarang silakan dibuka buku mikrofonnya, tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya supaya suara Bu Guru bisa jelas ya. Nuri, nah untuk kali ini silahkan dibuka buku bacaannya yang sudah diberikan. Dibaca dulu terlebih dahulu, silahkan ya, Bu Guru kasih waktu dulu. Silahkan baca buku yang dari perpustakaan kemarin ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Bu Guru cek dulu absennya ya. Tadi katanya Lala tidak bisa hadir sama Givari.
Jangan lupa seperti biasa link absennya nanti diisi ya lewat WA grup ya. Supaya tahu Bu Guru mana siapa saja yang hadir. Niam, silakan videonya dinyalakan lagi, pinter. Nah, apa kalian tentang apa yang sudah dibaca tadi? Coba Intan, tadi membaca tentang apa? Mengenal benda dan lingkungan. Mengenal benda dan lingkungan. Ada yang lain? Nuri tentang apa tadi membacanya? Mengembala itik. Apa Nuri? Tentang apa? Mengembala itik. Oh, pengembala itik. Waduh, berarti nanti Nuri mau jadi pengembala itik ya. Mudah-mudahan Bu Guru doakan nanti jadi pengembala itik yang sukses nanti ya. Bisa nanti di itiknya sampai diekspor ke luar negeri ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini di tema 2, di subtema 1, pembelajaran kedua ya. Silakan dibuka buku paketnya, buku paket tema 2 yang sudah ada di kalian. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, oke, Bu Guru sampaikan dulu tujuannya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati materi hak dan kewajiban, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang terakhir, setelah menyimak contoh hak dan kewajiban siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih yang akan kita tahapan-tahapannya? Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nah, dari situ nanti kalian bisa memahami dan membedakan apa sih yang disebut dengan nada, apa sih not-not balok dan not-not angka itu perbedaannya di mana. Kemudian setelah itu kalian bisa mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban sebagai makhluk hidup, sebagai masyarakat ya. Nah, kita akan mempelajari semua itu. Oke. Dari tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita mengaitkan dulu nih pembelajarannya dari pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin tentang hemat energi. Nah, energi itu ada yang energi yang bersumber dari bahan makanan ya. Nah, di mana kalau bahan makanan itu yang kita makan itu akan mendapatkan atau menghasilkan sumber energi. Nah, contohnya bahan makanan itu apa saja? Coba sebutkan. Apa saja bahan makanan atau bahan pokok yang manusia atau kita makan? Apa saja? Ada yang bisa jawab? Kita makan apa? Kita makan apa? Makan nasi. Nasi. Nasi berasal dari apa? Padi. Padi. Selain padi,
yang kita makan apalagi ya? Tempe. Tempe, betul. Tempe terbuatnya dari apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai. Kemudian apa lagi? Pernah makan jagung? Pernah. Pernah makan jagung. Sudah tahu rasanya jagung? Sudah. Sudah tahu rasanya jagung. Jagung ditanam di mana? Di Di persawahan bisa. Di kebun juga ya, atau di ladang bisa ya. Nah, kalau kita makan jagung, kita bisa mendapatkan sumber energi tidak? Dapat. Dapat. Kalau kita makan jagung, kenyang tidak? Kenyang. Kenyang. Sama halnya dengan nasi ya. Karena jagung juga mengandung karbohidrat yang kalau kita makan bisa menghasilkan sumber energi. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita atau untuk Untuk manusia ya. Ya. Nah, dari jagung yang kita makan apanya? Bijinya. Buahnya. Bisa dimasak apa saja? Buahnya. Buahnya, bijinya. Bisa komen ya. Nah, berkaitan dengan jagung tadi, sekarang Bu Guru mau menampilkan lagu menanam jagung. Ya, tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Iya, lagu menanam jagung. Nah, nggak ada suaranya loh, Nuri. Ada suaranya enggak? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Oh gitu, sebentar ya. Sebentar. Oke, Bu Guru ganti deh. Ada yang sudah bisa mungkin ya lagu menanam jagungnya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, coba kita nyanyikan sama-sama deh. Kalau gitu Bu Guru, karena Bu Guru nggak bisa muncul suaranya ya, kita nyanyikan dari teksnya aja ya. Udah tahu ya lagunya, lagu menanam jagung? Belum, Bu. Oh, nggak ada suaranya? Nggak ada. Bu. Nggak ada suaranya. Oke, tadi Bu Guru dengar kan ada yang sudah bisa tuh lagu menanam jagung. Ya. Nah, coba deh Bu Guru mau kalian menyanyikan lagu menanam jagung, tapi melalui dari teks di buku siswa ada di halaman, coba di halaman 11 ada. Coba dibuka di buku di halaman 11. 10, Bu. Oh iya, halaman 10. Iya, betul. Nah, silahkan di halaman 10. Buku apa ya? Buku yang apa, Bu? Yang warna biru. Yang warna biru, yang tema 2. Yang begini. Ada di layar ya? Ada. Ada. Nah, di sini di layar. Oke.
Judulnya Menanam Jagung, ciptaannya Ibu Sud. Tuh, di sini di pojok paling kanan ada ciptaan Ibu Sud. Pada ketukan 4/4. Ada yang sudah bisa lagunya? Coba kita nyanyikan bersama. Yuk, kita nyanyikan bersama ya. Mikrofonnya dinyalakan. Ayo kita mulai. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, yang kedua, ini nadanya sama dengan nomor 1 ya, nadanya sama. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Coba ulangi ya. Ulangi ya. Ulangi seperti Bu Guru tadi ya. Semuanya mikrofonnya jangan dicoret-coret sayang. Jangan jangan dicoret-coret di HP-nya ya. Jadinya muncul tuh ya. Jangan dicoret-coret ya. Nah, yuk kita ulangi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, bersama menanam jagung kita. Ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu. Ayo kawan, Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagung tanam. Kemudian yang kedua, beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, ambil gembira jagung di kebun kita. Hore, hebat semuanya, tepuk tangan. Iya, itu lagu Menanam Jagung. Nah, di lagu Menanam Jagung ini ada nada-nadanya tuh ada yang angka-angka ya. Ada angka-angka. Nah, angka ini menandakan not nada ya, not lagu. Adapun not lagu itu bermacam-macam. Sebentar ya. Bu Guru itu dulu. Oke. Nanti kamu kembali. Jadi kamu ada gambar. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Kelihatan belum tampil? Sudah tampil. Iya. Nah, di sini tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran kedua ya. Nah, assalamualaikum tuh di sini. Nah, tadi sudah kita menyanyikan bareng-bareng ya lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud dan alhamdulillah
Semuanya sudah bisa. Nah, di sini tadi di gambar atau di teks lagu menanam jagung ada simbol seperti ini ya. Ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan nada. Apa sih nada? Siapa yang bisa jawab ya? Apa sih yang dimaksud dengan nada? Silahkan, siapa yang mau jawab? Silahkan mikrofonnya dinyalakan. Siapa yang mau jawab? Apa itu arti? Nah, atau yang dimaksud dengan nada? Nada adalah bunyi yang beraturan, ya. Iya. Nah, dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Nah, yang tadi kita nyanyikan itu nadanya tinggi apa rendah? Yang ayo kawan kita bersama. Berarti itu nadanya tinggi atau rendah? Nah, datar. Kalau datar berarti tinggi apa rendah? Rendah. 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 Iya. Berarti menanam jagung itu termasuknya nada yang rendah. Kemudian tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyinya. Nah, jadi kalau kita untuk mengetahui lagu itu rendah atau tinggi, kita dengarkan suaranya, nadanya itu. Kalau kitanya rada kenceng, rada naik, nah berarti nadanya itu tinggi. Tapi ketika kitanya nadanya itu rada standar, rada rendah, nah itu dinamakan nada rendah ya. Nah, di sini simbol nada itu ada dua. Ada simbol angka dan ada simbol balok. Nih, seperti ini contohnya simbol angka. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau simbol balok yang seperti ini. Ya, itu simbol balok. Nah, ini adalah simbol angka. Angka 1 itu berarti do, angka 2 itu re, angka 3 itu mi, angka 4 itu fa, kemudian angka 5 itu sol, dan angka 6 la, dan 7 itu si. Kalau disebutkan atau diurutkan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do yang terakhir itu yang ke-8 itu kembali ke angka 1. Angka 1-nya itu lebih tinggi. Pertama kan rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do yang terakhir itu kembali ke angka 1, tapi dengan nada yang tinggi. Nah, kalau ada tanda 0, nah itu namanya tanda diam. Ya. Nah, di sini mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, jadi urutannya seperti ini nih. Tangga nada itu. Dari nomor 1 itu rendah. Do, re. Jadi semakin naik angkanya itu semakin tinggi nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ya. Jadi kalau di tangga yang pertama itu rendah, kemudian naik sedikit, naik lagi, naik, terus sampai tinggi sekali. Nah, di sini nada adalah bunyi yang beraturan. Kemudian terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi seperti yang tadi. Nah, urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nah, ini nih tangga nada. Ini disebut dengan tangga nada. Yang gambarnya persis seperti tangga. Intan, tolong mikrofonnya dimatikan ya. Nah, ini yang tangga seperti ini adalah urutan dari tinggi rendah. Itu disebut tangga nada. Kemudian nada yang tinggi ditunjukkan suara semakin tinggi. Tuh tadi ya Bu Guru bilang di tangga yang pertama, kedua, ketiga rendah.
agak naik, agak naik, agak naik terus sampai ke nadanya tinggi. Tuh ya. Kemudian di lagu tadi, di lagu menanam jagung, itu kan ada tuh urutannya ya. Kalau ada nada, coba sebentar Bu Guru, stop dulu. Bu Guru tampilkan lagi yang lagu menanam jagung ya. Sebentar. Kalian dibuka di halaman 10-nya. Di halaman 10. Sudah ada ya? Di halaman 10. Ada di halaman 10 tadi ya, yang tadi dinyanyikan ya? Iya. Iya, sekarang coba nih dilihat. Sekarang di sini kita kaitkan dengan yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, di sini nih. Angka 5, 1, 3, 1, 5 itu apa? Tadi 5 itu? 5 itu tangga nadanya apa? Kan kalau 1 do, re, mi, fa. 5 berarti? Sol. Sol. Sol, betul. Sol. Solnya tinggi tidak? Ada titik tidak? Ada titik ya? Ada titik berarti solnya sol tinggi. Sol tinggi ya. Kemudian yang setelah sol apa? 1 itu apa? Do. Do. Jadi sol, do, mi, do, sol, sol. 6 apa? La. 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 Si. Si, do. Nah, itu ya. Sol, do. 3 apa? Mi. 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 Goreng. Do, mi, do. Sol, sol, la. Si. Si, do. Nah, ayo kawan kita bersama. Nah, di sini nih angka-angka ini mempunyai nada-nada yang tinggi dan rendah. Jika ada yang titik, itu tinggi tandanya ya. Jika yang tidak ada titiknya, itu adalah rendah. Kemudian 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2. 2 apa? Re, mi. Ya. Re, mi. Sol. Mas. De. Do. Re. Iya. Re, mi, fa, sol, mi, do, re. Nah, kan di sini kita bersama menanam jagung di Nah, mi, re, do, pun kita. Nah, itu ya. Nah, jadi angka-angka ini tangga apa nada masing-masing ya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Paham. Sudah. Bu Guru mau, kalau sudah paham, coba Bu Guru mau perwakilannya siapa yang mau menyanyikan lagu menanam jagung ini? Coba. Intan. Siapa yang buka mikrofonnya? Silahkan. Iljam, Bo. Iljam katanya, Bo. Jangan saling menunjuk. Yang mau, coba. Yang mau, silahkan. Ayo. Yang nomor 1 aja deh. Nomor 1. Nuri atau Intan? Silahkan. Nuri atau Intan mau menyanyikan? Iya, Bu. Iya, sok. Ayo, yang nomor 1 aja ya.
Ya, silakan dibuka mikrofonnya. Dan Ya, 1, 2, 3. Silakan bersama-sama, nggak apa-apa Intan sama Dinda. 1, 2, 3. ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, nanamnya longgar, jagungnya tanam. Hebat. Tepuk tangan untuk Intan dan Dinda. Nah, itu ya, berarti sudah bisa menyanyikannya. Kita sudah tahu nada-nadanya, nada angkanya. Kita sudah belajar tinggi rendahnya nadanya. Nah, sekarang nih, Bu Guru mau tanya satu hal. Dari yang kita nyanyikan kan tentang jagung nih. Kemudian kalau kita menanam jagung itu, kalau kita menanam jagung, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk si jagung tersebut. Hak kita dari jagung apa? Kita mendapatkan apa dari jagung? Dari tanaman jagung? Energi. Dapat energi. Dari tanaman jagung, apa yang kita makan? Jagungnya. Jagungnya, betul. Berarti kita mendapatkan jagung dari tanaman jagung. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jagung dari tanaman jagung, kewajiban kita untuk jagung apa? Dari tanaman jagung itu, kewajibannya apa? Dimakan. Kewajibannya untuk tanamannya, tanaman jagungnya, bukan untuk kitanya, tapi untuk tanaman jagungnya. Disiram. Terus? Dikasih makan. Dijaga. Dirawat dengan baik. Dijaga, dirawat dengan baik, dengan cara diberi pupuk, disiram. Diberi. Nah, iya, diberi pupuk, disiram. Nah, disiramnya dengan apa? Air. Betul. Nah, sekarang Bu Guru mau tampilkan nih, apa sih perbedaan ini nih? Sudah tampil? Ya udah. Iya. Ada apa itu? Ada air Air, kotor, ada jernih. air. Air kotor, Nah, air air jernih, kotor dan air yang jernih, betul. Nah, dari air kotor dan air jernih, kita bisa lihat nih, bisa nggak kita manfaatkan kedua-duanya ini? Bisa tidak? Belajar. Dari air yang kotor atau air yang tidak jernih, bisa nggak kita manfaatkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau air yang jernih? Bisa. Bisa, kata Rizky. Bisa. Apa contohnya kalau air yang kotor kita manfaatkan untuk apa? Yang kotor, air yang kotor, sayang. Menyiram Untuk tanaman. menyiram tanaman. Betul, bisa. Jernih. Kalau air yang bersih atau yang jernih? Minum. Untuk minum. Untuk apa lagi? Untuk mandi. Untuk mandi. Untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Itu air yang jernih. Tapi dari keduanya tersebut, ya, dari keduanya tersebut, air ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah,
bagaimana caranya kita supaya air tersebut bisa dimanfaatkan, supaya air itu bisa terjaga dengan baik. Bagaimana? Dihemat. Berhemat, betul. Sip, Rizky, hebat. Berhemat. Berhemat maksudnya agar kita memakai atau menggunakan air itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Contohnya begini, kita saat mencuci baju. Mencuci baju kita tidak boleh buang-buang air sembarangan, ya. Kita bagaimana nih kebutuhannya? Kita tampung dalam bak secukupnya. Jangan berhambur-hamburan, mentang-mentang kita nyuci, akhirnya air satu bak semuanya dipakai. Nah, dengan cara bagaimana kita menjaga itu? Kita tampung dengan ember atau bak secukupnya. Kemudian contoh lain lagi, kita menggunakan air agar berhemat itu ketika kita cuci tangan, kita mematikan keran setelah menggunakan air. Jangan sampai ketika cuci Air yang jernih. iya, air tersebut ngocor terus sampai airnya habis. Digayung. Kemudian seperti mandi. Nah, di sini ya, mandi mentang-mentang mandi habis tidurnya acai misalkan karena kotor akhirnya si air di bak semua dihabiskan sampai tidak bisa. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kita mandi secukupnya ya, jangan sampai dihambur-hamburkan. Nah, supaya air itu tetap tersedia sampai nanti anak cucu kita, bagaimana caranya? Kita harus melestarikannya. Contohnya begini, air itu berada di dalam tanah kan ya? Betul nggak? Air ada di dalam tanah tidak? Ya. Nah, air tersebut supaya tersedia sampai nanti anak cucu kita bisa memakai, bagaimana supaya tidak kehabisan air? Kita wajib menanam pohon. Jadi pohon-pohon itu jangan selalu ditebangin terus, tapi tidak ditanam. Nah, kita wajib melestarikan pepohonan karena apa? Pohon-pohon besar itu bisa mengikat air. Jadi air yang kita gunakan tidak akan cepat habis walaupun setiap hari kita pakai jika masih banyak pepohonan. Tapi pepohonan itu sudah ditebang, dimusnahkan, kemudian tidak ditanam kembali, itu bisa saja air yang akan kita gunakan atau kita manfaatkan itu akan habis karena tidak ada pengikat airnya lagi, gitu ya. Sudah paham dari air? Sudah. Nah, paham air. Berarti kewajiban kita terhadap air apa? Kewajiban kita terhadap air apa? Harus menghemat. Harus menghemat, betul. Kemudian? Menanam jagung. Menanam jagung. Menanam pepohonan. Iya, menanam pepohonan supaya air tersebut bisa terikat ya, supaya nanti air yang kita manfaatkan setiap hari bisa bertahan sampai anak cucu kita nanti. Begitu ya. Nah, jadi di sini ya, tadi kan sudah apa sih yang kita dapatkan dari jagung? Apa yang kita dapatkan dari air? Apa kewajiban kita untuk tanaman jagung? Kemudian apa juga kewajiban kita untuk
untuk kewajiban kita untuk air ya. Nah, coba di sini perhatikan dulu. Ada hak dan kewajiban. Nah, apa sih hak itu? Ada yang mau jawab apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan hak bisa miliki setelah melaksanakan kewajiban. Nah, ya itu. Matikan lagi mikrofonnya. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Contohnya tadi, ya, kita menanam jagung. Menanam jagung supaya jagung itu tumbuh subur, kita wajib. Nah, berarti kita harus melaksanakan hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban. Kewajiban dulu. Kewajibannya kita laksanakan. Nanam jagung, dikasih siram, dikasih pupuk. Kemudian jagungnya tumbuh subur. Baru tanaman jagung memberikan haknya. Haknya kita yang menanam jagung mendapatkan apa? Kewajiban. Mendapatkan jagungnya. Iya. Setelah kita melakukan kewajiban, setelah kita menanam, memupuk, menyiram, baru kita mendapatkan haknya ya. Jadi jangan begini. Jangan kita menuntut haknya saja. Contohnya, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Ya, jadi jangan maunya haknya saja. Contohnya begini. Di hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, kewajiban dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kewajiban kita sudah banyak, sudah besar, maka hak yang kita dapatkan juga akan besar pula ya. Nah, di sini nih contoh hak sebagai warga masyarakat. Ada hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga, hak mendapatkan rasa aman dan nyaman, hak hidup berdampingan dengan warga, hak berserikat dan berkumpul. Kemudian contoh kewajibannya, kewajiban mematuhi norma atau aturan. Yang kedua, kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kemudian kewajiban bersikap ramah dan sopan. Nah, di sini kalau kita sudah melaksanakan kewajiban ini semua, maka kita wajib mendapatkan hak yang ini. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, itu tidak akan bertentangan dengan hak yang akan kita dapatkan, ya. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Paham belum? Nah, sekarang Bu Guru kembali bertanya. Nih, Bu Guru kembali bertanya. Kita kali ini belajar tentang apa saja? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban, menyanyi. Menyanyi, betul. Menyanyikan lagu apa? Menanam jagung. Lagu menanam jagung. Kemudian kita mempelajari apa yang disebut dengan nada. Ya, nada, ada nada tinggi dan ada nada rendah. Kemudian nada juga ada dua. Ada nada apa? Not ya. Ada nada atau not
angka dan ada yang not balok. Tuh ya. Kedua-duanya itu mempunyai kriteria yang disebut dengan tangga nada. Semakin tinggi tangganya, maka nadanya semakin tinggi nadanya, maka semakin tinggi. Betul. Nah, kali ini silahkan dibuka LKPD-nya ya. LKPD di halaman yang ke berapa? Coba Bu Guru lihat lagi LKPD-nya. LKPD Nah, kelihatan? Ada ya? Nggak ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambarnya? Ya. Oke, coba Bu Guru ulangi lagi ya. Oke. Stop dulu deh. Oke, Bu Guru ulangi. Nah, ini ada. Kelihatan? Ada. Nah, LKPD yang halaman pertama, yang ini ya, yang ada lagu menanam jagungnya, silakan dikerjakan. Identifikasi tinggi, rendah nada, notasi lagunya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan dulu ya ini ya, yang pertama ya. Silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Iya. Sekarang nah, di sini identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Coba hasil dari pengerjaan kamu apa sih yang kamu temukan? Coba silahkan dibacakan hasilnya. Notasi angka lagu jagung adalah ini. Terdapat sama dengan 1, re sama dengan 2. Iya. Dengan 5, dan 6 sama dengan. Nah, oke. Hebat. Jadi di lagu menanam jagung tersebut ada notasi angka lagu. Itu tadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. 5 itu merupakan sol, 1 itu do, dan seterusnya. Iya, pinter. Kemudian kita lanjutkan LKPD yang berikutnya. Nah, ayo mengamati. Tadi sudah kita amati bahwa ada energi air, ya. Air merupakan salah satu sumber energi. Nah, kemudian amati di sekitarmu, tuliskan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada yang ketiga, air sangat penting bagi kita. Nah, yang ketiga nih, coba dikerjakan dulu deh yang ketiga. Ya, yang ketiga silakan dikerjakan. Mengapa anak tersebut minum? Mengapa anak tersebut mandi? Kemudian yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah.
Sudah. Coba, mengapa anak tersebut minum? Karena merasa haus. Kenapa anak karena merasa haus? Sip. Kemudian yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Karena kita mandi, kita segar dan bersih. Supaya badan kita bersih, betul. Yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya. Iya atau tidak? Iya, bagus. Pintar. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih? Bohong, orang bagian suka bohong. Apa yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih? Kekurangan air bersih bisa. Iya. Pingsan bahkan kematian. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Semua makhluk hidup membutuhkan air bersih karena air bersih adalah sumber kehidupan. Kemudian yang keenam, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya. Iya atau tidak? Iya. Apa yang dimaksud dengan hak? Karena Tadi hak itu apa? salah satu Sekarang nomor 7. penting bagi Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan hak? hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh orang. Iya, pinter ya. Karena Oke. Berarti LKPD-nya sudah ya. Sekarang apa yang kita pelajari kali ini tadi? Menyanyi, menanam jagung. Kemudian kita mengetahui tangga nada. Kemudian kita mengetahui not-not balok dan not angka. Kemudian kita mengetahui hak dan kewajiban. Nah, dari itu semua kita ambil hikmahnya ya, kita ambil pelajaran bahwa kita itu harus seimbang dalam hal hak dan kewajiban. Tuh ya. Maka dari itu kita harus menjaga jangan sampai hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang. Kita menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban ya, harus seimbang. Tuh. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Nah, usai dari pembelajaran ini, Ibu tutup. Silahkan membaca doa terlebih dahulu. Rizky, silahkan dipimpin doanya. Oh iya, nanti dulu. Sebelum ini, nanti sebagai bahan evaluasi, Bu Guru share evaluasinya di grup ya. Silakan nanti ditulis, dikerjakan melalui Google Drive. Bu Guru Bu Guru sematkan linknya Google Drive, kemudian nanti dicatat di bukunya, kemudian nanti dikerjakan, terus difoto dan dikirimkan ke Ibu ya. Nah, silakan sekarang dipimpin berdoa dulu oleh Rizky. Silakan Rizky. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Rizky. Oke, untuk kali ini Bu Guru pesankan tetap jaga kesehatan, tetap makan yang banyak ya, jangan main atau jajan sembarangan. Mengingat wabah corona sekarang ini semakin marak, semakin membahayakan. Jadi tolong jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya.
Terima kasih untuk anak-anak Bu Guru semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.